warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas IP address dan subnetting. Langsung aja ke pembahasan IP address dan subnetting. Yang pertama ada subnetting prefix, subnetting soal 1, subnetting soal 2, subnetting soal 3, IP public dan IP private, konsep switch dan router, praktik switch bagian 1, praktik switch bagian 2, dan praktik router. Di sini ada subnetting prefix. IPv4 Internet Protokol 4 adalah protokol inti Internet versi 4 yang berfungsi memberikan alamat unik atau alamat IP kepada jaringan agar bisa berkomunikasi di jaringan menggunakan format alamat 32 bit yang terdiri dari 4 angka desimal yang terpisah titik. Contohnya 192.168.1.1. Di sini subnetting prefix dan soal 1. IPv4 yang terdiri dari 32 bit memiliki angka desimal dari 0 sampai 255. Di sini misalnya 191.168.1.1/24 sama dengan prefix total IP yang bisa dipakai. Total IP 32 dikurang prefix sama dengan 32 dikurang 24 dari prefix total IP yang bisa dipakai. Hasilnya adalah 8. 2 dipangkat 8 sama dengan 256. Di sini subnet marknya 256 dikurang 256 sama dengan 0. IP di sini IP networknya 0 dan IP broadcastnya 255. Dari 255 ini hasil dari 256 dikurang 1 dan IP range-nya 254 dari hasil 255 dikurang 1. Subnetting soal 2. Di sini contohnya ada 25.25.1.1/26. Prefix total IP yang bisa dipakai. Di sini ada total IP 32 dikurang prefix sama dengan 32 dikurang 26. 26 ini dari prefix total IP yang bisa dipakai sama dengan 6. 2 dipangkatkan 6 hasilnya 64. Di sini subnet marknya 256 dikurang 64 dari total IP yang tadi dijumlahkan. Hasilnya 192. IP networknya tetap 0 dan IP broadcastnya 63 hasil dari 64 dikurang 1. IP range-nya ada 62 hasil dari 63 dikurang 1. Di sini ada subnetting soal 3. 17.17.1.1/25. Prefix total IP yang bisa dipakai. Ini total IP-nya ada 32 dikurang prefix sama dengan 32 dikurang 25 sama dengan 7. 2 pangkat 7 hasilnya 128. Dan di sini max-nya ada 256 dikurang 128 sama dengan 128. 28 dari hasil total IP yang tadi. IP networknya tetap 0 dan IP broadcastnya 127 dari hasil 128 dikurangi 1. IP-nya ada 126 dikurang 1 dari hasil 128. Hasilnya jadi 126. Di sini ada IP private dan IP public. IP public adalah alamat unik untuk identifikasi perangkat di internet global, sedangkan IP private adalah alamat internal untuk perangkat dalam jaringan lokal, rumah, atau kantor yang hanya bisa diakses oleh satu device saja. Di sini ada contoh IP public seperti Facebook yang memiliki IP 1.0.10.10.10 dan ada juga Google yang memiliki IP 8.8.8.8 dan di sini juga ada contoh IP privat seperti ini ada IP 192
168.168.2.1. Dan di sini ada konsep switch dan router. Konsep dasar switch adalah menghubungkan perangkat-perangkat dalam satu jaringan lokal LAN dengan subnet yang sama. Di sini ada IP-nya 192.10.10.0 sama dengan 32 IP yang bisa dipakai. Ini ada konsep dasar router adalah menghubungkan perangkat-perangkat dalam satu jaringan lokal LAN dengan subnet yang berbeda. Seperti ini. Lalu kita lanjut ke praktik switch bagian 1. Praktik switch adalah membuat topologi jaringan sederhana dari PC ke switch, dari switch ke PC. Menghubungkan perangkat menggunakan kabel, lalu mengkonfigurasi IP address statis di setiap PC agar bisa berkomunikasi. Kayak gini ya. Lanjut ke praktik switch bagian 2. Praktik switch adalah membuat topologi jaringan sederhana PC ke switch ke PC. Menghubungkan perangkat menggunakan kabel, lalu mengkonfigurasi IP address statis setiap PC agar bisa berkomunikasi di ping. Ini contohnya ya. Terus kita lanjut ke praktik router. Router melibatkan konfigurasi dasar, menghubungkan router dengan kabel serial dan konsol, mengatur IP address, dan mengkonfigurasi routing seperti statis routing agar paket data berpindah antar segmen jaringan LAN yang berbeda. Di sini saya akan langsung mempraktikannya di Cisco Packet Tracer. Langsung aja kita ke end device, pilih PC, kita tempel, dan satu lagi sini. Kita lanjut ke network. Kita lanjut ke ini, ke switch, pilih ini PT switch ya. Ini lanjut kita pilih yang PT switch, terserah sih mau yang mana aja bebas. Ini kita udah kayak gini, kita lanjut pakai ini yang petir ya, kabel harus. Lalu kita tambahkan kabel yang kayak petir ini dari PC ke switch, dan tambahkan lagi dari PC 1 ke switch, dan kita masuk ke PC 0. Kita masuk ke desktop, pilih IP yang configuration. Ini tinggal isi aja yang IP, dan kita langsung aja ke PC 0. Kita lanjut ke kita pilih aja yang PC 0, kita pencet, lalu masuk ke desktop. Nah, kita pilih aja yang PC 0, kita pencet, lalu masuk ke IP configuration. Nah, kita masukin IP-nya, misalkan 192.168.1.1, dan kita lanjut yang PC 1, kita pencet, lalu masuk ke desktop, pilih yang IP configuration, kita masukin IP-nya, misalkan 192.168.1.2. Kita akan tes apakah dia sudah sukses apa belum. Caranya kita pilih yang kayak tanda pesan ini, kita masukin ke PC 0 dan ke PC 1. Nah, di sini artinya udah sukses ya. Berarti kita lanjut aja praktek lagi. Nah, kita sama aja, dan kita masukin aja PC-nya buat praktek switch yang kedua. Nah, di sini dan satu lagi sini. Nah, kita masukin aja, kita ke ini apa, kita masukin switch lagi yang PT switch ya.
sini. Lalu lanjut kita ke bagian yang petir ini. Kita tambahin kabel yang petir ini dari PC ke switch. Lagi lanjutkan dari PC lagi ke switch. Nah, kita pencet yang PC 2. Kita lanjut ke desktop. Kita ini pencet yang IP configuration. Di sini kita masukin aja IP-nya. Misalkan 192.168.1.45. Dah. Nah, kita lanjut aja ke PC 3. Lakuin hal yang sama kayak tadi. Kita masuk ke IP configuration, kita lanjut ke isi IP-nya. Misalkan 192.168.1.47. Nah, di sini kita akan lanjut untuk mengetes apakah dia sukses atau belum. Caranya kita tambahin yang di sini yang kayak gambar pesan, tempelin ke PC 2 dan ke PC 3. Nah, ini tandanya udah sukses berarti ya. Kita akan praktek lagi pakai router. Ya. Kita tambahin yang di ujungnya ini routernya. Simpan di sini. Nah. Dan kita lanjut ke kabel yang petir ini dari switch ke router. Dan lanjut tambahin lagi dari switch ke router juga. Dan kita lanjut masuk ke routernya. Kita ke ini. Nah, kita lanjut ke fast Ethernet yang 0. Nah, kita lanjut ini IP-nya tambahin misalkan 192.168.1.5. Ini jangan lupa di on-in ya. Misalkan di sini IP-nya 192.168.1.5. Nah, di sini subnet marsnya jadi 224. Nah, kita onin ya, ininya on kan. Lalu kita isi yang fast internet yang kedua. Kita lanjut ke yang ini ya, fast internet yang ini yang 0 atau 1. Nah, kita tambahin IP-nya 192.168.1.8. Di sini subnet marsnya udah ada nih. Kita onin. Sini tambahin IP-nya 192.168.1.48. Nah, ini kayak sama kayak seperti tadi. Kita salin. Ini onin jangan lupa. Lanjut ke PC 2. Nah, kita ganti subnet marsnya pakai yang 224. Kita lanjut ke PC 3 sama kayak yang tadi, ininya ganti jadi 224. Dan kita langsung masuk ke PC 0, IP configuration, kita masukin gateway-nya 192.168.1.9. Ini kita salin. Ini kita salin ya. Dan lanjut ke PC 1. Sama kayak tadi, kita ganti gateway-nya sama kayak yang tadi. Nah, oke, kita lanjut dulu, dilihat dulu ya. Yang ini. Nah, lanjut
sini. Nah, kita masukin gateway-nya 192.168.1.48. Lalu di sini sama seperti kayak tadi, 192.168.1.48. Dan lanjut, kita akan cek dulu apakah dia udah sukses apa belum. Kita dari PC 0 ke PC 1. Nah, hasilnya udah sukses. Kita lanjut akan mencoba mengecek dari PC 0 dari PC 1 ke PC 2. Nah, hasilnya failed. Nah, kita coba lagi aja dari PC 0 ke sini. Hasilnya sama aja. Kita cek lagi dulu aja. Bentar. Oh, kita salah. Dan kita lanjut aja untuk mencoba lagi dari PC 0 ke PC ini. Sukses. Nah, ya sukses. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.